Kita baca Mazmur 91, tapi ini kan ada 16 ayat ya. Saya mau baca beberapa ayat saja, tapi nanti ada satu dua ayat yang akan kita renungkan. Mazmur 91 dari ayat 9. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Ini mazmur yang luar biasa, dan di beberapa gereja biasanya suka dibacakan ya, untuk kita tidak hanya baca, tapi kita merenungkannya ya, kita mengucapkannya, mendeklarasikannya. Nah, kalau kita lihat mazmur ini merupakan mazmur janji perlindungan dari Tuhan bagi kita yang percaya. Dan kalau kita lihat ya, inti atau poin utama yang merupakan bagian kita untuk kita lakukan, itu sebenarnya cuma ada di ayat 1, lalu di ayat 9 ya. Lalu nanti juga ada di ayat 14 ya, dan 15. Nah, poinnya itu sebenarnya cuma menjadikan Tuhan itu tempat perlindungan kita. Ya, seperti di ayat 9 ini, sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu. Nah, bagaimana kita menjadikan Tuhan itu tempat perlindungan kita? Itu keputusannya ada pada kita, ya. Lalu tidak hanya tempat perlindungan, tapi dikatakan yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Ya, jadi kalau kita misalnya ya ke Jakarta ya, di Jalan Tamrin, Jalan Sudirman, itu kan gedungnya tinggi-tinggi sekali. Nah, kalau pada siang hari ya, atau menjelang sore ya, sekitar mungkin jam 3, jam 4 itu ketika arah sinar matahari itu sudah dari arah barat ya, maka kalau kita ada di samping gedung-gedung yang tinggi, kita akan merasakan keteduhan karena ada bayangan dari gedung yang tinggi itu ya, yang melingkupi kita. Lalu karena gedungnya tinggi, jadi angin yang sedang menerpa ke arah gedung itu akan terhalang, dan dia akan berputar, dia akan turun. Jadi kalau kita berteduh ya, kita berdiri di samping gedung yang tinggi di Jakarta itu, ya kita akan merasakan keteduhan. Jadi bukan ayat 9 ini mengatakan kita tidak hanya menjadikan Tuhan itu tempat perlindungan kita. Waktu kita ada masalah, ya, kita cari perlindungan, pertolongan dari Tuhan. Waktu ada serangan, ya, kita berlindung pada Tuhan. Tapi juga kita menjadikan Tuhan itu tempat kita berteduh. Teduh itu tempat kita istirahat, kita merasakan nyaman, disegarkan. Kan biasanya kan orang-orang kalau cari Tuhan tuh ketika sudah nggak ada pertolongan lagi baru cari Tuhan, ya. Dan Tuhan tetap menolong, ya, karena memang Dia adalah Tuhan yang baik. Tetapi kita perlu belajar ketika dalam sukacita, dalam kelimpahan, dalam keadaan tenang-tenang saja, kita juga belajar menjadikan Tuhan itu tempat kita rest, tempat kita teduh. Ya. Ada dulu hamba Tuhan namanya Wordsman nih, ya, dia tulis banyak sekali buku yang sangat memberkati, dan kadang-kadang tulisan-tulisan dia itu dijadikan buku-buku kecil yang tipis ya, topik-topik tertentu. Ya, misalnya dia pernah bahas tentang cara berpakaian, kemudian tentang minta maaf dan ganti rugi ya.
lalu tentang doa, ya doa juga banyak sekali bahas. Tapi salah satu lagi yang dia bahas itu adalah soal rekreasi, ya menarik sekali. Saya waktu baca itu ya sangat diberkati. Cuma memang kita harus baca itu dengan tuntunan Tuhan ya. Kalau enggak nanti kita akan ketemu dengan aturan, nggak boleh ini, nggak boleh itu. Ya. Sebenarnya Watchman itu tidak mengajarkan yang mana boleh, yang mana enggak ya. Bukan seperti itu. Tapi aplikasinya ketika kita itu semakin kenal Tuhan, dia tunjukkan gitu bahwa nanti kita dengan sendirinya ya kita menjauhi hal-hal yang memang tidak perlu kita lakukan ya. Nah, salah satunya dia bahas mengenai rekreasi. Ya, dia bilang ketika kita semakin bertumbuh, maka tempat kita rest ya atau kita merasakan disegarkan itu adalah persekutuan dengan Tuhan. Ya, bukannya nggak boleh jalan-jalan, ya boleh jalan-jalan, ya menikmati semuanya. Tetapi yang kita lihat dengan mata kita itu sesuatu yang dari luar, ya, yang kita berharap bisa menyegarkan, membuat kita merasakan teduh. Tapi sebenarnya kita yang sudah terima Tuhan Yesus kan ada Tuhan dalam hati kita. Disitulah tempat perteduhan kita, mengizinkan Tuhan itu menguasai hidup kita, sehingga dimanapun kita berada, kita tetap bisa merasa teduh. Ya. Nah, kalau kita sudah makin mengerti prinsip ini dan mau hidup di dalamnya, karena itu juga pilihan, ya, dan itu setiap hari terjadi ya, pilihan-pilihan di mana kita mau berteduh atau tidak pada Tuhan, itu pilihannya ada pada kita. Kalau nanti kita sudah terbiasa begitu, maka waktu kita rekreasi, waktu kita jalan-jalan, kita akan menikmati sukacita yang double ya. Tidak hanya dari luar gitu ya, tapi ada satu luapan sukacita dari dalam yang keluar. Dan kita bisa bilang, Tuhan, aduh enak sekali ya, bagus ya, terima kasih ya, kok buat ini aku boleh nikmati ya. Sekian tahun yang lalu waktu saya mulai pindah ke tempat tinggal ya, di mana saya tinggal itu, kalau setiap saya pulang dari kantor ya, saya drive mobil itu masuk pada saat itu masuk kompleks tuh, di bagian depan tuh kiri kanan tuh hijau semua ya, tanah yang belum dibuat jadi rumah ya, belum dijual oleh pengembangnya. Jadi itu seperti hutan gitu, dan terus masuk ke dalam ya. Selalu saya bilang, Tuhan terima kasih, bagus ya Tuhan ya, terima kasih ya, terima kasih boleh tinggal di sini ya, terima kasih. Dan itu ketika dilakukan ya, nanti waktu kita ke tempat lain, jalan-jalan pun kita bisa menikmati ya. Waduh Tuhan bagus ya. Ada satu luapan sukacita yang itu terjadi karena kita mengizinkan Tuhan itu menjadi tempat kita untuk berteduh ya, merasakan rest ya. Nah, itu keputusan ada pada kita. Kalau kita lakukan hal itu ya, maka yang lain tuh janji-janji yang tergenapi dengan sendirinya. Misalnya ayat 10, malapetaka tidak akan menimpa kamu ya. Kita nggak perlu tengking-tengking ya. Dengan sendirinya ada perlindungan dari Tuhan ya. Lalu tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu ya. Artinya tulah atau kutuk itu tidak akan nyampe kepada kamu atau tempat tinggalmu ya. Lalu ayat 11, sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Jadi ini dengan sendirinya malaikat-malaikat diperintahkan kepada kita untuk menjaga kita di segala jalan kita. Ya. Ayat 12, mereka akan menatang engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Ya. Pernah renungkan nggak bahwa karena ada malaikat-malaikat yang jagai kita, maka kita pun tidak tersandung oleh batu. Kadang-kadang ketika saya jalan ya, terus kemudian kepleset ya, dan hampir jatuh, tapi terus bisa berhenti gitu. Jadi kayak orang nginjak kulit pisang licin, tapi
tidak sampai jatuh ya, cuma kepleset sedikit terus berhenti gitu. Seringkali saya mengakui itu ya, dan spontan keluar kata-kata, Tuhan terima kasih, malaikat-malaikatmu jagai aku sehingga aku tidak terpleset dan jatuh ya. Itu kesadaran bahwa memang ada malaikat-malaikat Tuhan yang jagai kita di sekeliling kita. Nah, cuma sekali lagi setiap hari itu merupakan keputusan kita. Apakah kita mau menjadikan Tuhan itu tidak hanya tempat perlindungan, tapi juga tempat perteduhan. Tempat kita disegarkan, ya, dipulihkan. Kadang-kadang mungkin kita kalau nggak hati-hati itu kita bisa terjebak dalam satu metode. Dalam pelayanan pun juga jadi metode. Semua sudah dibuat jadi metode. Metode itu prinsip-prinsip yang perlu kita ketahui, tapi dalam penerapannya, dalam melakukannya, tetap kita harus bergantung sama Tuhan, melibatkan Tuhan, tanya Tuhan. Jadi metode itu tidak digunakan di luar tuntunan Tuhan. Ya, Tuhan berkata di Yohanes 15, di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Nah, perhatikan ayat 13 ya. Tadi pagi saya terbangun ayat ini muncul ya. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Nah, kita lihat ya, baik singa, ular tedung, ya, juga anak singa dan ular naga, itu dua-duanya ya, keempat hal ini melambangkan kuasa jahat ya, atau sesuatu yang mau menelan kita atau mau memakan kita atau mau memperdayakan kita ya, itu pekerjaan iblis. Tapi coba kita lihat ya, singa itu kan raja hutan ya. Ya, dia mengaum, di surah Petrus dikatakan singa ini mengaum mencari orang yang dapat ditelannya ya. Lalu ular tedung itu kan ular berbisa. Ini juga melambangkan kuasa jahat ya. Nah, Alkitab mengatakan di sini singa dan ular tedung akan kau langkahi. Jadi artinya itu ada di bawah kaki kita ya, di bawah langkah kaki kita. Padahal secara logika kalau ada singa kita langkahi, itu kan riskan, apalagi ular tedung. Ada nggak yang berani? Ada ular tedung di situ, ular berbisa, terus kita langkahi. Ya, kadang-kadang ada orang-orang yang ada cicak aja atau kecoa ya, mau langkahi aja nggak berani gitu, atau jijik. Ya. Ini dikatakan singa dan ular tedung akan kau langkahi. Lalu engkau akan menginjak anak singa. Ya, kalau tadi singa yang dilangkahi, ini anak singa diinjak ya, diinjak. Kayak kita nginjak kecoa gitu. Dihancurin begitu ya. Dan ular naga. Nah, tadi kan ular tedung, ular berbisa ya. Itu waktu kita langkahi kan riskan sebenarnya ya. Kalau dia patuk bagaimana gitu. Tapi ini ayat ini mengajarkan bahwa singa dan ular tedung akan kau langkahi. Artinya sesuatu yang secara logika tuh mungkin kita bukan hanya tidak mampu ya, kita tidak akan berani ya lakukan hal ini. Tapi ketika kita menjadikan Tuhan itu tempat perlindungan kita dan tempat perteduhan kita, maka salah satu aplikasinya, manifestasinya adalah kita bisa bedakan yang mana perlu kita langkahi, yang mana perlu kita injak. Ya. Di ayat 13 ini singa dan ular tedung akan kita langkahi. Artinya kita biarkan, kita abaikan saja, ya, lewatin aja, nggak perlu diperangi, ya, nggak perlu ditengking istilahnya, lewatin aja. Tapi dikatakan juga bahwa engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Ular naga kan ular yang lebih besar ini. Ini diinjak, dihancurkan gitu. Nah, kalau kita belajar dalam doa, kadang-kadang kan kita berbahasa roh misalnya ya. Saya suka berbahasa roh lama ya, kadang-kadang sejam ya, bisa beberapa jam. Nah, itu dalam tuntunan Tuhan juga ya, ada bahasa roh kalau kita pelajari. Nah, kalau orang yang tidak berbahasa roh ya, nggak tahu, hanya mengamati dari luar, tentu
nggak akan bisa menjelaskan lebih detail bahwa ada beberapa jenis ya bahasa roh itu. Ada yang untuk ditafsirkan, ada yang untuk kita berkata-kata kepada Tuhan, lalu ada lagi dikatakan bahasa-bahasa lain ya yang ada di dunia ini. Lalu ada juga disebut bahasa malaikat, ya itu ada pembahasan-pembahasan yang kalau orang yang sudah mengalami dan hidup di situ akan tahu. Sama seperti orang di pedalaman nggak pernah lihat mobil. Ya. Dia cuma tahu mobil rodanya 4. Dia nggak pernah lihat ada mobil yang rodanya 8, kayak bus misalnya, truk, trailer. Dia nggak tahu bahwa mobil itu jenisnya macam-macam. Ya. Dia taunya mobil gitu. Tapi ada jenis-jenis mobil dan fungsinya berbeda-beda. Mobil sedan jelas beda dengan mobil pick up misalnya, ya buat angkut barang. Sama-sama mobil, bus juga mobil, truk juga mobil, trailer juga mobil. Nah, kalau kita tidak tahu bahwa semua mobil itu masing-masing ada fungsi yang berbeda, apalagi kita nggak pernah drive itu mobil, kita nggak ngerti. Ya. Kita cuma melihat dari luar, dari kejauhan. Nah, kadang-kadang kita dalam gunakan bahasa roh itu, satu kita bisa berkata-kata kepada Tuhan, tapi kadang-kadang waktu kita pakai itu seperti kita sedang membangkitkan iman kita sedang melakukan suatu deklarasi peperangan di alam roh ya, seperti itu ya. Nah, kalau kita tidak dalam tuntunan Tuhan, itu akan jadi satu metode juga ya. Padahal ada saatnya kita itu teduh. Ya. Ada saatnya tidak hanya kita menginjak anak singa dan ular naga, menghancurkannya, menolak menengkingnya, tapi juga kadang-kadang kita perlu hindari saja. Ya. Nggak perlu buang-buang energi untuk diperangi. Semua itu dalam tuntunan Tuhan. Itu sebabnya Mazmur 91 ini dimulai ya di ayat 1 dalam bahasa Inggrisnya itu dikatakan, He that dwell in the secret place of the Most High, ya, shall abide under the shadow of the Almighty. He who dwells in the secret place. Ya. Jadi ini sebenarnya poin utamanya. Orang yang berdiam, yang tinggal dalam tempat rahasia dari Tuhan yang Maha Tinggi. Ya, itu poinnya sebenarnya. Ya, kalau bahasa Indonesia kan ayat ini bilang di ayat 1, orang yang duduk dalam lindungan yang Maha Tinggi. Lalu, dan bermalam dalam naungan yang Maha Kuasa. Itu ayat 1 ya. Tapi kalau bahasa Inggris itu bilangnya begini, He that dwell atau he who dwells, dia yang berdiam ya. Yang kalau di bahasa Inggris itu ada istilah visits ya. Visit itu mengunjungi, bertamu. Kalau dwell itu tinggal. Alamat kamu di mana? Rumah kamu di mana? Oh, saya tinggal di sini. Itu alamat rumah. Kalau kamu ke Tokyo, kamu tinggal di mana? Oh, saya nginep di hotel apa gitu ya, misalnya di Jepang, di Tokyo. Oh, I stay in that hotel. Saya tinggal di hotel itu. Tapi itu stay, cuma tinggal beberapa hari selama saya visit di sana. Saya cuma bertamu, mengunjungi. Tapi kalau dwell itu tempat tinggal, alamat rumah, alamat KTP di mana kita tinggal, itu dwell ya. Jadi dikatakan di sini orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi itu ya, dalam bahasa Inggrisnya he who dwells, orang yang alamatnya yang berdiam di tempat rahasia. Tempat rahasia artinya nggak semua orang tahu. Ya, sama-sama Kristen mungkin, sama-sama sudah penuh Roh Kudus, sama-sama berbahasa roh, sama-sama hamba Tuhan, sama-sama jadi pendeta, sama-sama jadi gembala gereja misalnya, atau jadi pendoa. Tapi masalahnya, apakah kita itu dwells in the secret place of the Most High, tempat yang rahasia, yang cuma hanya kita dan Tuhan yang tahu. Ya. Of the Most High, dari Tuhan yang Maha Tinggi, shall abide under the shadow of the Almighty. Akan tinggal aman teduh di bawah bayangan dari Tuhan yang Maha Tinggi. Ya. Jadi intinya memang persekutuan dengan Tuhan dan tidak bisa ditinggalkan. Nah, kalau kita hidup di situ, nanti kita tahu yang mana yang cukup kita langkahi, nggak perlu diperangi, diemin aja. Tapi yang mana perlu kita tengking, kita lawan, karena semua dalam tuntunan Tuhan. Ya. Jadi kita akan melihat, kita menikmati bahwa Tuhan itu Tuhan yang baik, yang selalu dapat diandalkan. Amin.